pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di rumah kita masing-masing untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 56, Berhembuslah Roh Kudus, dan saya undang jemaat untuk berdiri. Masuk dalam doa votum yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Kepada hambanya disilahkan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Perkenananmu memperkenankan kami boleh ada sebagaimana adanya sampai pada saat ini. Kami boleh ada bersama-sama memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami hanya melakukannya di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku ada. Kami percaya Tuhan ada dalam penyembahan kami pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, ibadah kami saat ini, dari awal, pertengahan sampai kepada berakhirnya, biarlah jadi setuju dengan pimpinan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mengucapkan ikrar pengakuan iman, sebelum itu mari kita mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 215, Yesuslah Gembala.
berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 191, Jadikanku Rumah Doamu.
masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Kepada hambanya disilahkan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang empunya kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami buatan tangannya. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu, karena begitu besar kasih setiamu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai pada saat ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bersama dengan seluruh anggota Gereja Kibai Jemaat Batubara Angkatan Laut, bahwa walaupun dalam 1 minggu lamanya, kami mengalami begitu banyak pergumulan dan tantangan hidup yang harus kami hadapi bersama, tetapi kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan tetap memberikan kami kemenangan demi kemenangan, sehingga kami boleh ada beriman sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan telah tambahkan, dan biarlah kiranya jemaat-Mu Tuhan selalu tahu menaikkan syukur dan puji kepada Tuhan. Terima kasih juga bagi jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah percayakan. Tuhan telah memberkati dan menolong, sehingga tugas itu boleh dikerjakannya seturut dengan pimpinan pertolongan Tuhan. Ada pula jemaat-Mu Tuhan, yang dalam kondisi fisik yang lemah oleh karena penyakit. Kami bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan kesembuhan, dan kami berdoa kepadamu, Tuhan kiranya pulihkan secara sempurna, sehingga boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk kami jemaat Gereja Kibai Batubara Angkatan Laut. Walaupun Tuhan sudah sekian lama kami tidak bertatap muka satu dengan yang lain, oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, kami berdoa Tuhan kiranya terus mempersekutukan kami. Buatlah kami Tuhan terus untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk saling terus mengasihi dengan kasih yang asalnya daripada Tuhan, sehingga walaupun Tuhan kami berjauhan satu dengan yang lain dan tidak bertatap muka satu dengan yang lain, tetapi kami dipertemukan satu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami juga datang berdoa kepadamu Tuhan, bagi jemaat-Mu yang masih dalam kondisi fisik yang lemah oleh karena penyakit, dan juga yang sementara memperoleh pemulihan daripada Tuhan. Kami serahkan kepadamu, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna, sehingga jemaat-Mu boleh sembuh. Nama Tuhan kami puji dan kami permuliakan. Bapa di dalam sorga, kami juga mau datang berdoa kepadamu, mendoakan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya kuatkan iman dan percaya mereka, untuk boleh tetap setia beriman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada jemaat-Mu. Tuhan kiranya memberikan kemampuan, sehingga tugas yang Tuhan telah percayakan boleh sungguh-sungguh dilakukannya, dan melalui semuanya itu Tuhan, jemaat-Mu boleh merasakan dan menikmati berkat daripada Allah sendiri. Kami mau berdoa juga kepada Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada di luar kota Makassar, oleh karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, juga oleh karena pendidikan yang mereka sedang tempuh. Kami berdoa kepadamu Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya menolong, sehingga semuanya boleh dilaluinya dalam tuntunan dan pertolongan daripada Allah sendiri. Bapa di dalam sorga, kami juga mau datang berdoa kepadamu saat ini bagi anak-anak kami yang akan memasuki tahun ajaran baru. Kami serahkan kepadamu Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya Engkau berikan kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan kiranya Engkau berikan kemampuan untuk mereka belajar, walaupun mereka harus di rumah saja. Tetapi kami berdoa kepada Tuhan, mampukan mereka Tuhan, berikan kecerdasan, berikan pengetahuan, sehingga anak-anak kami semua
dapat boleh berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini, mendoakan situasi negara kami. Kami serahkan kepadamu, kiranya Engkau ya Tuhan memberkati negara kami Tuhan. Engkau Tuhan mengetahui bagaimana keadaan negara kami saat ini dan situasi kondisinya Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kerinduan hati kami bahwa situasi negara kami boleh kembali aman, boleh kembali kondusif, jauh dari penyakit COVID-19, dan biarlah negara kami Tuhan dapat boleh menjadi negara yang kembali damai, sejahtera, dan sukacita seperti semula yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi anak-anakmu, bagi orang-orang yang percaya kepadamu, Tuhan kuatkan iman dan percaya mereka, kuatkan iman dan percaya kami, sehingga kami Tuhan tidak takut menghadapi semuanya itu. Tetapi dengan adanya hal ini Tuhan, kami tetap merasakan damai dan sejahtera dan sukacita, karena Allah selalu ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu Bapa di sorga, dan kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat kemampuan, sehingga boleh memerintah negara kami seturut dan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi sekolah-sekolah teologi yang ada, Tuhan juga memberkati, sehingga melalui sekolah ini Tuhan dapat dipakai untuk memperlengkapi setiap anak-anakmu yang Engkau akan pakai untuk menjadi pelayan-pelayanmu, hamba-hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan pekabaran Injil. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh para pekerja gereja Kibai. Jiwa yang sesat
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 431, Tuhan Aku Rindu, dan saya undang jemaat untuk berdiri. hambanya disilahkan. Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saatnya Bapa di surga, kami sekalian umat-Mu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Allah menaungi dan memberkati kami sekalian, agar ketika firman-Mu ini disampaikan, mengambil bahagian di dalam kehidupan kami bersama, dan kami pakai menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami, untuk tetap berjalan dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu dalam menyampaikan kebenaran-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami, umat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Baiklah jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini, lanjutan dari khotbah di minggu terakhir tanggal 26 Juli 2020, yang terambil dari kitab Yesaya, pasal 29 ayat 13 sampai pada ayat yang ke-16. Dengan tema hati yang menyembah. Bagaimanakah kita dapat memiliki sikap hati yang menyembah? Selain bukan hati yang menjauh dari Tuhan, di ayat 13. Berikut
sikap hati yang menyembah, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hati yang tertuju kepada Allah. Hati dalam konsep Ibrani adalah pusat keberadaan seseorang yang mencakup akal budi atau pengertian, perasaan, dan kehendak. Karena itu Alkitab berkata dalam Amsal pasal 4 ayat 23, perkataan dan tindakan akan lahir dari hati orang, dan dari situlah terpancar kehidupan. Sebab hati mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Firman Tuhan, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi perkataan merupakan cermin hati, maka dari hati pula akan nampak tindakan atau perbuatan seseorang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Allah yang Maha Tahu, Ia tahu segala-galanya sampai ke dalam lubuk hati manusia. Kesalahan Yehuda dijelaskan pada ayat 13 sampai pada ayat yang ke-16. Bahwa ibadah yang mereka jalankan hanya sekedar kebiasaan dan hafalan. Sebab itu wajar saja bila Yehuda diperingatkan firman-Nya melalui Nabi Yesaya pada waktu itu. Di ayat ke-7, kata Ariel itu menunjuk Yerusalem. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari menyebutkan Yerusalem laksana mezbah yang berlumuran darah. Mengapa Yerusalem akan dihukum? Pertama, mereka adalah bangsa tanpa penglihatan. Dalam ayat 9 sampai 12, sebenarnya Yehuda memiliki nabi-nabi yang dapat memahami penglihatan Tuhan. Namun pada saat itu, nabi-nabi tidak dapat mengerti maksud penglihatan Tuhan, sebab mereka berjalan menuruti kemauan hatinya sendiri. Yang kedua, bahwa kehidupan keagamaan di Yerusalem merupakan sebuah tradisi manusia, sekedar menjadi hafalan atau yang dihafalkan. Ayat 13 sampai ayat 14. Karena itu dikatakan, ibadah yang mereka lakukan bukanlah berasal dari hati yang menyembah kepada Tuhan. Barangkali bukan berlebihan kalau dikatakan mereka menyembah Tuhan bukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Sebab di poin pertama dikatakan, Alkitab berkata, hatinya menjauh daripadaku, di ayat 13. Jikalau ibadah yang dilakukan bukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, pengertiannya adalah bahwa ibadah mereka tidak diarahkan kepada Tuhan. Penuh kepura-puraan dan kemunafikan. Lebih mengutamakan penampilan daripada kesungguhan hati yang murni. Hidup dalam ibadah palsu dan kepura-puraan taat sama saja hidup dalam ketidaktaatan, yakni melanggar hukum dan ketetapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Dalam pasal ini diceritakan tentang Yesus Kristus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengenai adat istiadat dan peraturan manusia di ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Apa yang terjadi? Kita melihat teguran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada murid-murid Tuhan Yesus
karena mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah para pembesar dalam jemaat Yahudi. Sikap mereka mewarnai perlawanan dengan berpura-pura sangat mencintai hukum Musa. Sebenarnya maksud dan tujuan niat hati mereka hanya untuk menyokong kekuasaan mereka yang sewenang-wenang atas hati nurani orang banyak. Apa adat istiadat nenek moyang yang disampaikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Bahwa orang sering membasuh tangan dan harus melakukannya setiap kali mau makan. Hal ini sangat ditentukan sebagai suatu bagian dari perintah agama dengan menganggap atau memandang bahwa makanan yang mereka sentuh dengan tangan yang tidak dibasuh akan membuat mereka najis. Orang-orang Farisi mempraktikkan dalam hidup mereka dan memaksakannya kepada orang lain. Jika orang tidak menjalankannya, mereka menjatuhkan hukuman dan menghubungkan hal itu sebagai sesuatu yang dapat mengakibatkan bahwa mereka berdosa terhadap Allah. Tampaknya bagi para murid Yesus, mengenai pembasuhan tangan yang dijalankan dan dipaksakan sebagai suatu ritus dan upacara agama, bagi para murid, mereka tidak mau mengikuti, mereka tidak melaksanakannya, sekalipun ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sedang mengawasi mereka pada saat itu. Nah, apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus melihat bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, jawaban Yesus sekaligus sebagai pembelaan bagaimana ia membenarkan murid-muridnya terhadap kecaman dan tuduhan sebagai sebuah pelanggaran dari pihak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bukti dari tuduhan ini, Yesus memakai cara menanggapi mereka dalam satu contoh, yakni pelanggaran mereka terhadap perintah kelima. Peraturan dari hukum itu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Selanjutnya, Yesus menjawab atas tuduhan-tuduhan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan cara mencelah mereka. Di sini, ia mendakwa mereka dengan masalah kemunafikan yang terdapat di ayat yang ke-7. Bagi Yesus, mempunyai hak istimewa yang dapat menyelidiki hati dan mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia untuk menyatakan siapa-siapa saja yang munafik. Di sini Yesus pun mengambil tegurannya dari Yesaya 29 ayat 13. Benarlah nubuat Yesaya tentang mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Mereka menafsirkan bahwa bila tangan untuk makan sudah bersih, maka makanan yang masuk pun bersih. Demikian pula seorang imam yang akan melayani harus mencuci tangan, kaki supaya bersih. Yesus memperingatkan mereka dengan keras karena salah menafsirkan tradisi dan hukum Allah mengenai makna sesungguhnya
dari upacara pembasuhan. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang tampak di luar dan mengabaikan kemurnian hati dalam melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan orang-orang Kristen salah menafsirkan firman Tuhan dan mementingkan hal-hal lahiriah. Misalnya, rajin beribadah, memberi persembahan perpuluhan, berdiakonia, dan terlibat aktif dalam penginjilan dan kegiatan-kegiatan pelayanan yang lain. Padahal sesungguhnya ketika kita datang menyembah kepada Allah, ketika kita datang melakukan pelayanan kepada Allah, hati kita tidak tertuju kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya hati yang menyembah kepada Allah adalah hati yang tertuju kepada Allah. Dan hati yang dekat kepada Allah bukan hati yang menjauh dari Tuhan. Karena itu, kiranya melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama, sehingga ketika kita datang menyembah kepada Allah, maka ibadah kita sungguh berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, dan kepada hamba-Nya kami ucapkan terima kasih. Biarlah terus diberkati dalam pelayanan selanjutnya. Kita masuk dalam persembahan kita. Kita akan membawa korban syukur kita dan mengumpulkan persembahan kita di rumah masing-masing. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 159, Aku Inilah Alif dan Ya. Janganlah hai orang saleh, sadar demi iman, zaman pun ganti beralih dan ribut di depan. Sini sana perguncangan, tak ada teduh, gempar pun penuh. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah. Aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Ayatnya yang kedua. Tengah gelombang hidup, tengah gemuruh laut, awan gelap yang datang tutup, membawa bayang maut. Sinar-sinar dari tinggi terbit bawa terang dan kabar senang. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah. Aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Kita masuk dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Kepada hamba-Nya kami silakan. Jemaat Tuhan, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang ibadah kami. Kami telah membaca dan merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami, dan kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu yang berkenan di hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya persembahan kami ini Tuhan sungguh-sungguh boleh layak dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan boleh Tuhan membawa jiwa-jiwa datang dibawa kepada Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha jemaat-Mu,
sehingga kami semua sama-sama menikmati dan merasakan berkat Allah. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya undang jemaat untuk berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 398, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa, kepada hambanya disilakan. Baik jemaat yang kekasih, arahkanlah hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh persekutuan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai, menuntun, dan memberkati kamu saat ini sampai kedatangannya yang kedua kali, melantik saleh-salehnya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Roslina Marce, kepada hambanya disilakan. Oke, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kami menyampaikan bahwa liturgi ibadah kita ada perubahan sedikit sesuai dengan sidang majelis sinode, seperti yang telah dilakukan tadi oleh liturgi kita Saudara Rianti, bahwa sebelum kita beribadah langsung kita mulai dengan saat teduh. Jadi kita bersaat teduh dahulu, baru setelah itu kita menyanyi. Demikian juga sebelum doa syafaat ada lagi pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan, lalu kita masuk di dalam doa syafaat. Jadi itu yang berubah sedikit. Lalu hari Jumat kita ingat ibadah doa, kita selalu memberikan waktu kita kepada Tuhan setiap hari Jumat untuk berdoa bersama-sama di rumah kita. Demikian yang kami sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita, dan saya undang jemaat untuk berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 5, Ada Satu Sobatku.
Tuhan Yesus memberkati.